cakupan kesabaran itu dimulai sebelum kita melakukan ketaatan kepada Allah. Itu perlu sabar tuh Pak. Jadi sebelum kita melakukan, maka kita harus sabar. Apa kesabaran itu? Luruskan niat-niat kita karena Allah. Datang ke majelis taklim itu bukan untuk yang sifatnya dunia, apalagi dalam rangka untuk melecehkan pembicara. Kadang-kadang ada yang suka kayak begitu, ngetes. Itu kalau dalam penjelasan hadis arba'in, jelas-jelas ulama itu mengatakan orang yang kayak gini ilmunya nggak akan berkah. Karena apa? Karena bertanya sesuatu yang sudah dia tahu, kenapa harus ditanyakan? Ya kan? Makanya ketika kita ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, pertama kali yang harus kita sabari adalah bagaimana niat-niat kita itu tidak melenceng. Kita luruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang sifatnya duniawi. Terus yang kedua adalah sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Apa kesabarannya? Mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena amalan ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekedar ikhlas. Oh, saya sudah ikhlas karena Allah, tapi yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Udah ngikuti sunnah Rasulullah, bagus, luar biasa, tapi niatnya ingin disebut sebagai seorang ya sifatnya duniawi lah, hancur juga. Maka kesabaran dalam melaksanakan ketaatan itu harus kita lakukan dengan cara apa? Dengan mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Ini 3 generasi yang disebut sebagai sebaik-baik generasi. Karena memang ada amalan yang dilaksanakan Rasulullah, ada amalan yang dilaksanakan Abu Bakar, ada amalan yang dilaksanakan Umar, tapi di zaman Utsman tidak dilaksanakan. Malahan berbeda dengan 3 orang tersebut. Jangan kemudian wah Utsman melenceng, nggak bisa. Karena apa? Udah dijamin orang di ahli surga. Masa kalau melenceng kemudian oh nggak bisa tuh Utsman melakukan hal tersebut karena tidak mengikuti Rasulullah. Itu salah loh. Orang sudah dijamin masuk surga, orang sudah dijamin dengan perkataan bahwa kalau mau mengikuti, ikutilah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya apa mereka? Ya 4 orang yang disebutkan oleh para ulama sekarang ini. Jadi itu masalah istihadiyah, kondisional, yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Yang ketiga adalah cakupan sabar adalah ketika kita selesai melakukan ketaatan kepada Allah. Yang saya katakan di awal, jangan ujub dengan amal yang kita lakukan. Jangan bangga dengan amal yang kita lakukan. Takut jangan-jangan amal kita itu ditolak sama Allah. Makanya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah bukan hanya di awal, tapi di tengah, dalam pelaksanaan, dan bahkan sampai di ujung. Kalau kita menyimpang di awal, maka jadi riya. Kalau kita nyimpang di belakang, maka jadi sum'ah. Yang kasihan sum'ah, kalau riya kan di awal langsung batal amalnya. Yang kasihan sum'ah, dia sudah melakukan kebaikan sekian waktu, sekian tahun, lalu kemudian dia bicarakan ke orang lain agar didengar apa yang dia lakukan, hancur. Ini masjid nih, kalau bukan karena perjuangan saya dengan keluarga saya dulu, ini masjid nggak akan ada. Karena yang mewakafkan keluarga saya, hancur banget. Udah puluhan tahun berdiri, hancur amal kita. Ini masjidnya berubah, dulu jelek menjadi bagus sekarang ini karena apa? Karena saya yang mencari dana. Hancur langsung. Maka hati-hati. Ketaatan kepada Allah perlu kesabaran, tahan. Karena as-sabur itu adalah al-man'i,
Sabar itu ada menahan diri, kita tahan diri kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan musnah gara-gara ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada orang lain. Nah ini sum'ah. Repot nih kalau masalah sum'ah ini kadang-kadang. Ya. Di awal mungkin kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita mengikuti cara Rasulullah, di ujungnya akhirnya ada sedikit ucapan ujub, bangga, naudzubillah. Maka perlu kesabaran dalam melaksanakan ketaatan.